Investor asing ramai-ramai keluar dari pasar saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG turun drastis, mencapai titik terendah dalam 18 bulan terakhir. Keluarnya investor asing ini telah mendorong kepemilikan asing ke titik terendah sejak tahun 2011. Penurunan ini mencerminkan gabungan beberapa faktor, baik global maupun domestik, yang meningkatkan kekhawatiran tentang prospek ekonomi Indonesia. Penarikan diri dari saham Indonesia terlihat jelas dari menyusutnya aset yang dikelola, atau AUM, yang dipegang oleh investor institusi lokal dan asing. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru mereka mengungkapkan penurunan signifikan dalam AUM yang dapat berdampak pada pasar keuangan secara keseluruhan. AUM investor lokal telah menyusut 15% tahun ke tahun, turun menjadi 314 triliun pada Januari 2025 dari P369 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang mendalam di kalangan investor lokal. Investor asing juga telah mengurangi kepemilikannya, dengan AUM menurun 7% menjadi Rp883 triliun pada Januari 2025, turun dari Rp951 triliun pada tahun sebelumnya. Ini mencerminkan ketidakpastian global yang mempengaruhi keputusan investasi. Penurunan AUM ini menggarisbawahi berkurangnya minat terhadap aset Indonesia di kalangan investor profesional. Para ahli menyarankan bahwa ini bisa menjadi tanda peringatan bagi ekonomi yang lebih luas. Tren ini menunjukkan hilangnya kepercayaan yang lebih luas terhadap potensi pertumbuhan pasar. Jika tren ini berlanjut, bisa ada implikasi serius bagi ekonomi Indonesia di masa depan. Meskipun tren keseluruhan menurun, ada beberapa titik terang yang bisa dimanfaatkan oleh investor yang cermat. Saham-saham tertentu telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa, menarik minat beli dari investor lokal asing yang mencari peluang di tengah ketidakpastian. Perusahaan perbankan milik negara, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia, telah mengalami peningkatan aktivitas pembelian yang signifikan. Bank-bank ini dianggap relatif stabil dan menawarkan hasil dividen yang menarik bagi investor jangka panjang. Di sisi lain, saham-saham seperti United Tractors, Vale Indonesia, dan perusahaan gas negara telah mengalami tekanan jual yang signifikan, mencerminkan kekhawatiran pasar. Perusahaan-perusahaan ini terpapar pada sektor siklikal, seperti pertambangan dan energi, yang rentan terhadap perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Aksi jual di sektor-sektor ini menunjukkan bahwa investor menjadi lebih menghindari risiko, mencari keamanan di tengah ketidakpastian ekonomi. Pasar saham Indonesia tidak kebal terhadap hambatan global. Kebangkitan kembali ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Donald Trump, telah membayangi perdagangan dan investasi global. Indonesia, sebagai pengekspor utama komoditas dan barang manufaktur, rentan terhadap gangguan dalam rantai pasokan global. Selain itu, ketidakpastian juga ditambah dengan sikap kebijakan moneter Federal Reserve. Setelah periode pemotongan suku bunga yang agresif, The Fed telah mengisyaratkan pendekatan yang lebih hati-hati. Ekspektasi pasar untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut telah berkurang, mengurangi daya tarik aset pasar negara berkembang seperti saham Indonesia. Penguatan dolar AS yang didorong oleh kenaikan suku bunga dan kebijakan moneter ketat serta permintaan safe haven memberikan tekanan besar pada rupiah Indonesia. Rupiah yang lebih lemah membuat perusahaan-perusahaan Indonesia lebih mahal untuk membayar utang dalam denominasi dolar, menekan margin keuntungan, dan meningkatkan biaya operasional. Ketidakcocokan mata uang ini sangat terasa bagi perusahaan-perusahaan di sektor-sektor dengan utang mata uang asing yang tinggi, seperti maskapai penerbangan dan utilitas. Sektor-sektor ini sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, karena biaya operasional yang tinggi dan ketergantungan pada impor. JP Morgan memperkirakan bahwa setiap depresiasi 1% rupiah terhadap dolar AS, berarti penurunan pertumbuhan laba per saham sebesar 0,5% untuk perusahaan-perusahaan Indonesia.
Sensitivitas terhadap fluktuasi mata uang ini menyoroti kerentanan pendapatan perusahaan Indonesia terhadap guncangan eksternal dan volatilitas pasar global. Depresiasi rupiah yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan laba yang signifikan dan tekanan lebih lanjut pada saham Indonesia, mengancam stabilitas ekonomi.